Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali biiznillah pembahasan kita dari hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita ada di pembahasan terakhir dari nasihat yang merupakan hadis yang ketujuh. Wa amma nasihatu ammatil muslimin. Syekh Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyebutkan beberapa penjelasan maksud dari nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Di antara nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu bainal muslimin, di antara kaum muslimin selain dari para pemimpin. Kalau nasihat kepada para pemimpin sudah kita sampaikan, maka bagaimana nasihat kepada sesama kaum muslimin selain dari para pemimpin? Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, fa irsyaduhum limasalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Maka kita membimbing mereka, mengarahkan mereka kaum muslimin kepada perkara-perkara yang ada maslahat untuk dunia dan akhiratnya. Ada maslahat untuk dunia dan akhiratnya.
Kalau kita melihat saudara kita muslim itu telah melakukan atau sedang melakukan perkara yang tidak mendatangkan maslahat dunia dan akhirat, maka kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat. Kita sampaikan ini bahaya, ini namanya membuang-buang waktu. Ini namanya membuang-buang waktu. Dan banyak sekali ancaman-ancaman orang-orang yang membuang-buang waktu yang tidak ada manfaat untuk dunianya, tidak ada manfaatnya, dan untuk akhiratnya juga tidak ada manfaatnya. Maka kita bimbing mereka, kita berikan nasihat. Arahkan mereka kaum muslimin kepada perkara yang ada maslahat untuk dunia dan akhiratnya. Dan alangkah banyaknya orang yang terkhusus kepada kaum muslimin saat ini jatuh ke lembah seperti ini yang tidak mendatangkan maslahat dunia dan akhiratnya. Wa i'anatuhum 'alaiha, dan membantu mereka supaya mereka bisa menjalankan apa yang kita bimbing tadi. Kita bantu juga mereka. Jadi jangan hanya mengarahkan saja, setelah itu kita lepaskan. Nah, kita terus menerus. Kita ingatkan kalau ada perkara yang bisa kita bantu untuk maslahat akhiratnya. Kasih dia buku, kasih dia kitab yang berhubungan dengan orang-orang yang sengsara di akhirat, bagaimana orangnya, bagaimana mereka sewaktu di dunia. Kita sampaikan, kita berikan sesuatu yang bisa membantu itu semuanya. Wa satru auratihim, kemudian menutup aib-aib kaum muslimin. Kalau dia masih muslim, maka kita tutup aibnya. Terlebih kalau kita adalah sesama ahlus sunnah wal jamaah, terlebih sesama orang-orang yang mengamalkan sunnah, maka kita tutup aib-aib mereka. Wasaddu khalatihim, dan menutup kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Kita katakan di dalam diri kita bahwa semua orang memiliki kekurangan. Kalau sudah kita katakan kepada diri kita semua orang memiliki kekurangan, maka kita akan menyadari diri kita semua. Termasuk diri kita juga memiliki kekurangan. Maka na'udzubillah, jangan seperti orang yang mencari kekurangan orang lain namun tidak bercermin pada kekurangannya. Mencari aib orang lain namun tidak bercermin, tidak mencari aibnya sendiri. Jangan sampai, na'udzubillah. Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, kita ini hendaknya seperti, ada orang seperti lalat yang dia mencari aib orang sendiri namun dia tidak menyadari dia juga lalat yang juga memiliki kekurangan. Maka kita jangan sampai dengan ada kekurangan orang yang kita di antara kaum muslimin lalu mereka tidak kita bahkan kita cela dan sebagainya, na'udzubillah. Wa daf'al mudarri anhum wa jalbul manafi' lahum, dan juga di antara nasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah mencegah hal-hal yang buruk yang jatuh kepada mereka dan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Ini subhanallah ya, ini luar biasa ini. Perkara yang
bisa membahayakan mereka, kita cegah. Perkara yang bisa mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin, maka kita cegah. Ini bahaya untuk umat ini, ini bahaya untuk perkara ini, kita cegah. Jadi subhanallah, pemikiran kepada kepedulian kepada kaum muslimin luar biasa, sampai perkara yang membahayakan diri mereka kaum muslimin, kita juga harus mencegah itu. Dan juga kita harus memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ada yang bermanfaat untuk mereka, kita berikan. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Kita juga mengajak mereka kepada kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf, dan mencegah mereka daripada perkara-perkara mungkar. Kita tunaikan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kaum muslimin. Namun dengan syarat, Al-Imam Ibnu Daqiq mengatakan birifqin wa ikhlasin. Birifqin, dengan lemah lembut. Kita memberikan nasihat dengan lemah lembut. Sekalipun dia ahlu bid'ah misalnya, yang mungkin dia tidak tahu atau bahkan sampai keyakinan itulah agama, maka itu kita berikan nasihat birifqin, dengan lemah lembut. Wa ikhlasin, dan dengan ikhlas. Kenapa Al-Imam Ibnu Daqiq mengatakan dengan ikhlas? Naam, itu berpengaruh kepada nasihat. Nasihat yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, kalau tidak ada keikhlasan di dalam memberikan nasihat itu berpengaruh sekali jemaah. Itu berpengaruh sekali. Maka tatkala kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin, ikhlaskan niat. Itu berpengaruh bagaimana sikap kita memberikan nasihat kepadanya, bagaimana tatkala dia tidak mau, bahkan dia membantah. Sikap keikhlasan di dalam memberikan nasihat juga akan berpengaruh. Kalau tidak ikhlas, akan ada pada dirinya, dia sudah nggak menghormati saya nih, dia sudah melecehkan saya nih, sudah tidak memuliakan saya ini. Akhirnya datanglah ucapan-ucapan yang menghina. Ente sudah dinasihati, jadi seperti itu jawabannya. Bapak ini pun udah tua pun dinasihati apa? Subhanallah. Akan jatuh. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, kita menasihati itu atas perintah Allah, terima atau tidak terima, sudah berlapang dada. Yang penting Pak, saya sudah menyampaikan kewajiban saya, dan mudah-mudahan dengan ini saya mendapatkan pahala karena saya menjalankan kewajiban. Ini pengaruh dari keikhlasan niat tadi di dalam memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Terkadang subhanallah, di sana juga ada nasihat tapi untuk kebaikan atau untuk diri kita sendiri. Na'udzubillah, ini bahaya. Untuk diri sendiri, agar kita hebat, agar dikatakan kita hebat, dikatakan kita ini begini. Berarti nasihat itu untuk kepada kita. Artinya orang ini, yang kaum muslimin yang menerima nasihat, dia bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan, bukan karena ingin kebaikan kepada orang itu, tidak. Tapi supaya ketika dia memberikan nasihat, akan ada riya bercampur di sana jemaah.
akan ada ingin kemuliaan itu pada dirinya. Makanya istilah ini disebut dengan ad-da'wah ila nafsihi. Dia berdakwah untuk dirinya sendiri, supaya dirinya diagungkan, supaya dirinya dihormati, supaya dirinya dimuliakan. Ad-da'wah ila nafsihi. Berdakwah dia, memberikan nasihat dia untuk dirinya sendiri, bukan untuk agama Islam. Baru jam berapa ini ayam muda kok ya? Udah kelewatan ayamnya kayaknya. Iya kayaknya. Naam, jadi wa'muruhum wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin wa ikhlasin. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut dan keikhlasan. Wasyafaqatu 'alaihim, saling menyayangi di antara mereka. Berkasih sayang sesama kaum muslimin. Kemudian wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim. Mana yang besar kita muliakan, mana yang tua, mana tua muliakan. Yang tua muliakan, yang lebih muda disayangi, sayangi. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Bahkan kata Nabi SAW, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang di permukaan bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang di langit? Apakah Allah saja di langit? Malaikat. Allah, malaikat akan menyayanginya. Kapan Allah menyayanginya? Kapan malaikat menyayanginya? Tatkala dia menyayangi orang yang ada di bumi. Yang muda-muda kita berikan penghormatan kepada yang tua. Sehingga dalam berbicara pun jangan seperti satu apa? Satu umur. Manggil kakek, kek sini dulu kek. Kek sini dulu kek gitu ya. Makanya lihat, subhanallah, di kalangan para sahabat, mana sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka hormati. Ada namanya sahabat junior, ada namanya sahabat senior, ada namanya sahabat junior. Kalau dari segi umur, mana lebih tua dari kita, kita syekhkan. Syekh itu ada 3. Syekh karena umur. Yang kedua, syekh karena kaya. Syekh lah dia. Assalamualaikum syekh. Dari segi umur masih jenggotnya apa? Kaya. Oh, kaya. Yang ketiga, syekh karena ilmu. Dia disyekhkan karena ilmu.
Maka wasyafaqatu alaihim wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim. Berkasih sayang dengan kaum muslimin. Kasih sayang jemaah, jangan berantem, jangan saling subhanallah, nggak boleh antara muslim dengan muslim menjelekkan muslim lain, antara muslimah dengan muslimah menjelekkan orang muslimah lain, nggak boleh, nggak boleh. Yang ada adalah saling memberikan, saling menyayangi antara muslim dengan kaum muslimin lainnya. Wa takhawwaluhum bil mau'izatil hasanah, dan tatkala kita memberikan mau'izah atau memberikan nasihat, kita hendaknya juga memberikan waktu untuk mereka. Makanya ahibati fillah, di dalam memberikan nasihat itu pun lihat kondisi. Kalau kondisi dia kayaknya belum lagi kondisi enggak mood di dalam menerima nasihat, sudah jangan nasihati dulu. Lihat kondisinya, lihat keadaannya, kasih waktu tempo untuknya. Juga antara nasihat yang pertama kita berikan dengan nasihat yang kedua, kasih juga waktu tempo. Jangan pula setelah kita nasihati 1 jam lagi, bapak ini tak berubah juga antum ya. Kasih waktu dia, tempo untuk berpikir, untuk mungkin dia dalam keadaan mencari apa yang kita berikan nasihat itu, dia cari, dia pertimbangkan. Karena ada orang jemaah subhanallah tak begitu cepat langsung mengamalkan nasihat itu, menerima nasihat cepat, walaupun subhanallah memiliki keutamaan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, tatkala melewati jambatan sirat, bukankah kecepatannya bermacam-macam? Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang seperti kedipan mata, cepat. Ada yang seperti angin, kendaraan yang paling kencang. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kecepatan di dalam melewati jambatan sirat tergantung kecepatannya di dalam menerima kebenaran. Walaupun memiliki tatkala orang yang menerima kebenaran itu atas nasihat dari kita itu bermacam-macam sabar. Walaupun memiliki keutamaan sekali, tatkala diberikan nasihat, tatkala diberikan kebenaran, disampaikan kebenaran, dia langsung menerima. Ini keutamaan besar. Ini keutamaan besar. Namun apakah semua kaum muslimin seperti itu? Tidak. Ada yang mengatakan sami'na wa tafakkarna. Kami dengar, tunggu dulu ya, kami pikir-pikir dulu. Kami telusuri dulu. Kami cari dulu, kami ini lagi, kami ini. Padahal harusnya sami'na wa ata'na, langsung ketika itu. Itu harusnya mukmin. Namun tidak semua terkadang subhanallah. Tunggu dia. Apalagi terkadang dia mengandalkan kecerdasan. Ini subhanallah. Dia lebih mengandalkan kecerdasan. Maka itu akan, maka kita berikan dia kita kasih dia tempo. Dan tatkala memberikan nasihat juga, kita juga harus melihat waktu. Jangan lagi waktu-waktu dia lagi suntuk kita berikan nasihat. Mundal apa ya? Mental tak masuk itu.
lagi marah, lagi suntuk, lagi apa kondisi, jangan dulu, kasih waktu. Tapi waktu kalau lagi enak, bagus hatinya, lagi senang-senangnya, berikan nasihat. Bisa difahami jemaah? Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insyaallah kita lanjut langsung kita bacakan, kita sampaikan yang berikutnya. Kita enggak ulang-ulang lagi ya. Besok insyaallah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.